Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat seperti apa energi percintaan kamu ya di bulan Desember untuk Virgo. Energi bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa dan gak resonate untuk kamu semua karena sifatnya general. Oke. Kita punya new love, wow, ada cinta baru nih. Let go of control issue. Calling in your soulmate. Honeymoon. Sepertinya di sini yang aku lihat ada energi honeymoon ya, honeymoon, pertemuan di sini. Oke. Pertemuan, persatuan. Kita lihat dulu di sini. Tuh, di sini juga ada takdir, destiny. Kemungkinan ini memang seseorang yang berjodoh dengan kamu ya. Ada the Emperor, ada Three of Swords, ada Nine of Pentacles, ada Ten of Cups. Wah, di bottomnya ada Eight of Swords. Oke, ini ada pemisahan ya antara kamu dengan seseorang ini yang aku lihat. Dengan adanya Eight of Swords ini kayak gini. Oke, sebelum aku bacakan, aku akan lihat dulu di sini untuk energi seseorang ini ya, zodiaknya di sini. Kamu bisa di-link dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi ini nggak jadi patokan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan juga ada Aries. Oke. Ada seseorang di sini yang mungkin udah lama banget nggak kontak kamu, atau mungkin kamu udah berpisah dengan dia, atau udah ya hubungan udah berakhir ya dengan adanya Eight of Swords ini. Mungkin ada hubungan yang sudah berakhir, diakhiri dengan sangat menyakitkan di sini ya. Di sini juga ada Three of Swords juga. Seseorang yang pernah kecewa, sakit hati, patah hati gitu. Jadi aku rasa ini adalah seseorang yang sudah pernah dealing dengan kamu, yang sempat mungkin terpisah dengan kamu. Di sini juga ada Wheel of Fortune ya. Ada permisahan di sini, kejadian seperti tiba-tiba gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Tiba-tiba situasinya berubah dan kamu dengan dia ada pemisahan di sini. Ada yang mungkin ini berpisah sudah putus, ada yang mungkin tiba-tiba diblok ya, berantem kemudian diblokir. Nah, bisa juga seperti itu dan nggak saling komunikasi. Karena di sini juga ada calling in your soulmate, yang dimana seseorang itu pengen kontak kamu, pengen berharap kamu menghubungi dia atau kayak kembali lagi bersama gitu loh, istilahnya tuh gitu. Ya, pengen kontak kamu, pengen menghubungi kamu, pengen adanya komunikasi lagi dengan kamu, istilahnya tuh gitu. Ya, new love, memperbaiki hubungan di sini dengan cinta baru ya. Kayak dia ini orang lama tapi kayak new love, awal baru gitu loh, cinta baru. Jadi kayak awal baru dengan kamu, kemudian juga dia cara nge-treat kamu tuh dengan cara baru, istilahnya tuh seperti itu. Karena di sini juga ada let go of control issue ya. Jadi sebelumnya tuh kayak ada situasi yang mungkin kalian biarkan begitu aja ya, seperti yang bilang tadi. Kalau ini situasinya kalian hanya blokir-blokiran, nggak ada kata putus. Nah, ini kan kayak
dibiarkan kayak gitu ya, kamu diam, dianya diem, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan seseorang ini juga sempat pernah coba untuk melepaskan ya, sempat coba untuk melupakan kamu atau move on gitu istilahnya ya, tapi ternyata dengan adanya Wheel of Fortune ini selalu kembali lagi ke kamu ya, pikiran, hatinya gitu. Hanya saja dengan adanya Emperor, memang ada sisi dia tuh kayak suka mengontrol, suka mengendalikan ya, mengontrol di sini ya sikap atau tindakan dia gitu loh, yang dimana udah lama ya, mungkin dia udah lama memang orang ini menginginkan kamu gitu ya, udah lama banget, bahkan ingin hubungi kamu atau kontak kamu atau cari kamu istilahnya tuh kayak gitu, tapi kayak dia tahan gitu loh, dia coba kendaliin diri, dia coba kontrol dirinya untuk tidak terlalu effort gitu, atau tidak terlalu mungkin terburu-buru, atau mungkin karena sebelumnya itu ego dan gengsinya terlalu tinggi ya, dia jadi kayak jaga muka gitu loh, makanya situasinya dibiarkan kayak gini gitu. Namun di satu sisi ya, orang ini tahu ya, dia juga kamu juga sakit hati sama dia tuh tahu, dia juga sama ya, bukan kamu aja yang merasakan sakit hati atau kecewa, tapi dia juga merasakan hal itu. Makanya seseorang ini sempat pengen melepas gitu ya, kayak nggak mau udahlah, nggak mau lagi sama gitu loh, karena sebelumnya tuh kayak orang ini tuh lepas kendali juga gitu loh ya. Ada keadaan dimana mungkin selalu pengen mengendaliin keadaan, kondisi, atau kayak sama lah kayak kamu, mungkin kamu berharap orangnya begini-begini gitu, seolah-olah mengikuti apa maunya kamu. Nah itu kan kayak seolah mengendalikan seseorang ya. Dia juga sama, pengen kamu itu selalu mungkin mengikuti dia ya, kayak gitu loh istilahnya, tapi ternyata yang terjadi tuh nggak sesuai gitu ya. Makanya kayak seperti ada keinginan untuk kayak istilahnya kayak menyalahkan gitu, atau kayak nggak suka gitu, kok kamu begini ya, seharusnya kamu itu begini gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Jadi kayak banyak ekspektasinya gitu loh ya, kalau nggak terjadi sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, nah itu kesel gitu, kayak nggak terima, nggak suka, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Namun di sini karena kalian saling diam, karena aku juga ngerasa dengan adanya Nine of Pentacles ini, orang ini juga sepertinya agak sedikit ini juga ya, untuk sebelumnya ya, selain egonya tinggi, gengsinya tinggi, juga kayak orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri gitu loh, terlalu egois gitu loh. Dia hanya jaga muka dia aja gitu loh ya, makanya dia kayak nggak jaga perasaan kamu gitu. Namun di sini tidak bisa dipungkiri ya, dia masih sangat tertarik sama kamu gitu, dia masih sangat tertarik sama kamu, dia masih punya perasaan sama kamu gitu. Nine of Pentacles ya, dia melihat kamu ini seseorang yang ya memang ya, seseorang yang sangat mandiri, mungkin tipe idealnya dia juga gitu ya, atau kayak dilihat dia tuh kamu sangat menarik gitu, dia suka kemandirian kamu sebenarnya gitu. Namun kadang-kadang ya itu, dia ngerasa kayak kayak seolah-olah tuh agak sedikit keras gitu loh orangnya ya. Menurut dia kamu itu agak sedikit keras gitu loh ya, agak sedikit keras kepala ya. Ya dia kan pengennya maunya mengendalikan gitu ya, kayak mengontrol atau mengendalikan kamu istilahnya tuh kayak gitu. Tapi kamu ini orangnya nggak suka gitu, diatur-atur istilahnya kayak gitu. Dia maunya tuh kayak bisa ngatur kamu tuh selalu ikut dia, nah istilahnya kayak gitu ya. Sebenarnya di satu sisi tuh dia suka ya atas kemandirian kamu gitu, namun di satu sisi tuh kadang-kadang dia ngerasa kayak seolah-olah tuh kayak enggak gitu loh ya, karena dia egonya juga tinggi gitu loh, gengsinya juga tinggi gitu. Jadi kayak dirasa juga kayak kamu itu nggak menjaga perasaan dia atau nggak menjaga muka dia gitu ya, bukan perasaan ya, tapi lebih ke muka dia, nah istilahnya tuh gitu. Ada hal-hal yang sepertinya terjadi itu berkaitan dengan ini dia, egonya dia gitu loh ya. Contoh nih ya, yang dimaksud dengan ego, ketika dia nggak nurut gitu, ketika kamu nggak nurut dia, itu kayak dia ngerasa kayak nggak suka gitu loh pokoknya, tahu kan ya. Mudah-mudahan kalian paham ya yang aku sampaikan gitu, karena di diri kalian juga tuh kayak kadang-kadang juga ada gitu loh gengsi dong. Nah contoh nih, kayak pakai pakaian gitu istilahnya, kayak pakai pakaian tuh harus diatur gitu loh. Nah kalau tidak ngikut, itu menurut kamu tuh kayak nggak banget gitu loh, nggak matching, nggak malu-maluin aku, nah istilahnya kayak gitu. Padahal yang pakai itu dia gitu, tapi yang ngerasa tuh kayak kamu. Jadi kayak seolah-olah tuh, nah ini yang dimaksud ego tuh itu. Padahal
dirasa dia bajunya itu dipakai tuh oke aja, dia ngerasa nyaman, dia merasa fine, apalagi itu juga gaya dia, style dia gitu. Tapi menurut kamu tuh nggak gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan ya. Nah, ini aku contohkan tuh dari segi itu gitu loh ya. Ego, yang dimaksud ego tuh gitu. Makanya di sini kayak ada situasi yang ini harus pemisahan dulu gitu, untuk kalian tuh bisa belajar memahami diri kalian masing-masing, sisi yang seharusnya itu kamu biarkan, tidak coba kamu kendalikan, tidak coba kamu kontrol gitu. Karena ada sisi-sisi seseorang itu yang biarlah dia menjadi dirinya sendiri gitu. Makanya di sini ketika dia sadar, dia juga di sini melihat ya udah, memang kamu orangnya begitu gitu loh ya. Jadi kayak dia itu bisa melihat kamu jadi diri kamu sendiri, it's okay. Nah gitu, makanya di sini juga ada Ten of Cup ya, dimana yang penting kamu tetap jadi diri kamu sendiri, dan yang penting kalian bisa sama gitu loh. Walaupun di sini juga ada banyak perbedaan ya, makanya tadi aku bilang kamu jadi diri kamu sendiri, dia juga jadi dirinya sendiri. Yang penting di sini kalian bisa ngesampingin sisi-sisi yang kurang baik gitu ya. Yang penting kalian tetap terjaga gitu loh, keharmoniannya atau hubungannya gitu. Makanya orang ini kayak seolah-olah tuh kayak sadar, nggak coba ingin mengendalikan lagi, nggak coba ingin mengontrol lagi. Nah istilahnya tuh seperti itu ya. Dan dia tuh berharap juga sama di sini, calling in your soulmate ya. Kayak dia tuh juga berharap kamu tuh juga melakukan hal sama dengan dia. Makanya tadi gue bilang di sini ada new love ya, kayak cinta baru gitu loh. Jadi kalian tuh akan memulai sesuatu yang baru di sini, yang dimana cara dia nge-treat kamu tuh beda gitu loh. Ya, selain ini cinta baru, mengawali hubungan baru, tapi kayak cara nge-treat tuh beda-beda gitu loh. Kamu juga diharap juga sama ya, berubah, beda gitu. Dia juga sama gitu. Dia akan nge-treat kamu dengan cara yang beda, nggak sama lagi seperti dulu gitu. Karena di sini dia sudah belajar untuk melepaskan kontrol atau kendali atau kayak isu gitu loh di dalam dirinya dia. Isu dia apa itu dia tahu. Kemudian sikap tindakan dia yang coba ingin mengontrol atau mengendalikan misalkan, nah itu dia juga coba untuk dia pelajari gitu loh. Istilahnya ya dia coba untuk sadari gitu loh, coba untuk pelajari, oh ternyata ini tuh nggak bagus ya, begini tuh nggak bagus gitu. Makanya di sini juga tidak akan seperti itu lagi gitu. Dan di sisi lain sebelumnya memang ada sisi dia yang tidak terima gitu loh situasinya seperti ini. Makanya ini juga ada perasaan yang seperti roller coaster gitu yang dia rasakan ya. Three of Swords ini juga kadang-kadang dia ngerasa sakit hati, patah hati atau kecewa gitu ya, karena merasa tidak terima dengan kondisinya seperti ini gitu. Wheel of Fortune ini biasanya sempat mengalami naik turun dalam perasaan ya, kayak menghadapi perasaan dia sendiri gitu, emosi dia sendiri, kadang sedih, kadang galau, nggak terima begini dan begitu. Nah istilahnya kayak gitu ya. Namun di sini ada pelajaran yang harus dia pelajari gitu ya. Ketika dia bisa, nah karena di sini juga ada Nine of Cup ya, kayak dia ini udah bisa mengatasi gitu loh hal-hal yang berkaitan diri dia di masa lalu. Nggak hanya terluka atau sakit hati atau kecewa dengan hubungan kamu atau yang terjadi antara kamu dengan dia, tapi dia juga menyadari sesuatu yang dimana dia punya isu dalam diri dia ya. Isu ini tuh bukan hanya dari saat berhubungan dengan kamu atau dari kamu lah, atau hubungannya dengan kamu, enggak ya, tapi kayak diri dia sebelumnya gitu. Mungkin dia punya hal-hal dari dulu gitu ya, dari kecil, dari keluarga apapun itu. Nah istilahnya gitu. Nah ini dia coba untuk sembuhkan gitu loh istilahnya. Nah ini dia udah bisa belajar ya untuk lepas gitu ya, untuk bisa ya menghealing trauma dia ya, mengatasi isu-isu di dalam dirinya gitu ya. Dan di sini dia jadi orang yang lebih stabil gitu. Bahkan di sini juga tidak bergantung lagi dari sisi emosional juga gitu loh ya. Seperti itu. Jadi dia udah calm gitu loh, perasaan dia udah kayak lega gitu loh ya. Makanya di sini dia juga kayak itu belajar untuk bisa menyayangi diri sendiri ya, lebih memperhatikan diri sendiri gitu ya, dari segi emosional atau mental gitu. Dan ketika dia berhubungan dengan kamu juga di sini dengan adanya Ten of Cup ini juga sama gitu ya.
Karena di sini dia juga belajar untuk memahami dirinya sendiri ya, belajar juga jadi orang lebih baik. Makanya di sini juga dia belajar bagaimana caranya untuk bisa berhubungan dengan seseorang tuh biar harmoni terus gitu loh ya, biar bahagia terus, biar hubungannya tuh tenang, damai, bahagia, harmoni gitu loh. Ya, seperti itu. Bahkan di sini memiliki kedekatan secara emosional gitu. Ya, seseorang ini sebenarnya sangat-sangat perhatian ya. Ada sisi kelembutan juga. Dia sebenarnya nggak ingin situasinya tuh seperti ini juga gitu. Dia menginginkan atau mendambakan hubungan yang harmoni, yang bahagia gitu loh. Ya. Tapi kalau dia nggak dapat dari pasangannya ya dia ngerasa lebih baik sendiri aja gitu loh. Kadang-kadang dia ada perasaan-perasaan seperti itu gitu. Cuman dia memang dilihatnya kamu itu worth it buat dia. Di sini dia sangat tertarik sama kamu, dia sangat suka sama kamu, dia senang melihat kemandirian kamu dan juga dia suka cara kamu mungkin di sini nge-treat dia dulu gitu loh. Kamu orangnya perhatian ya, kalau apalagi kalau kamu perempuan ya, kamu tuh orangnya perhatian gitu. Kamu juga mungkin selain kamu di sini mandiri, kamu juga peka gitu loh ya. Kamu juga kayaknya dia tahu inginnya kamu tuh tahu gitu loh, terpenuhi secara emosional gitu ya. Makanya di sini dia juga ngerti bahwa kamu tuh mungkin orangnya yang diinginkan tuh gak hanya dari sisi mungkin materi doang ya, tapi juga dari segi emosional tuh juga pengen dipahami, pengen dimengerti gitu loh, pengen dijaga perasaannya, istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya dia belajar untuk hal itu gitu, sama kayak yang kamu lakukan gitu. Karena keinginan kamu kan seperti itu ya. Dia sebelumnya nggak terlalu bisa di sini, gitu, nggak terlalu bisa di sini. Ya karena di sini orangnya agak sedikit kaku, ego, ya. Kemudian juga orangnya ini terlihat dingin. Kemudian juga seolah-olah tuh tidak peduli ya, atau kayak menyembunyikan emosi, nggak pandai meluahkan emosi, atau bahkan nggak pandai mengungkapkan perasaan gitu loh. Jadi lebih dia tahan, dia kendaliin, dia kontrol gitu ya. Bahkan di sini di depan kamu pun tidak terlihat gitu loh. Kalaupun di dalam hatinya terasa sedih, kecewa, sakit hati misalkan ya, di saat kalian bersama dulu itu dia tidak tunjukkan gitu. Bahkan mungkin dia pernah ada di titik sangat sedih gitu ya, menangis gitu istilahnya, itu dia tidak tunjukkan gitu loh. Dia di depan kamu terlihat fine-fine aja gitu loh, seolah-olah tuh seperti itu. Orang ini pandai banget mengontrol ini ya, mengontrol dirinya gitu ya. Dia tidak menunjukkan, kayak seolah dia tidak menunjukkan kelemahan dia gitu loh di hadapan orang, istilahnya seperti itu. Menurut dia kalau sedih-sedih, galau-galau atau kayak nangis gitu ya, itu tuh dipikirnya tuh lemah gitu loh. Dia nggak mau dia dilihat seperti itu gitu loh oleh orang lain. Makanya orang ini cenderung seperti itu gitu ya, menyembunyikan emosi, sehingga dia juga tidak tahu bagaimana cara mengolah emosinya. Makanya terlihat orang ini sangat dingin, kaku, tidak berperasaan gitu, padahal nggak seperti itu gitu. Oke, makanya di sini dia akan lebih open ya, aku lihatnya dia akan lebih open, dia akan lebih tahu bagaimana nge-treat kamu ya, agar hubungan ini tuh bahagia, harmoni gitu ya, ada kedekatan ya, damai, tenang gitu loh, kalian bisa bersama di sini. Karena di sini juga kayak safe gitu loh, memberikan kamu rasa aman, rasa nyaman. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke. Honeymoon di sini. Pertemuan yang sangat membahagiakan. Aku rasa ini kamu juga menantikan orang ini, kehadiran seseorang ini. Gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Oh ya, di sini aku juga ngerasa kayak sebuah destiny gitu loh, takdir. Aku ngeliat kamu dengan dia ini punya jodoh. Ya, ada jodoh gitu loh. Ya, ada yang mungkin ini bisa hubungan jangka panjang. Kalau dia pasangan kamu sendiri ya, kalau kamu ini pasangan kamu sendiri ya, yang sudah menikah ya, ini aku rasa memang dia ini jodoh kamu gitu, takdirnya kamu. Jadi walaupun di sini ada pemisahan, kalian akan kumpul kembali bersama, dan memang di sini kalian akan dipertemukan di saat waktu yang tepat gitu loh. Di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu. Ya, ketika kalian sama-sama belajar dewasa, sama-sama paham
gitu ya, sama-sama ngerti apa sih yang dipelajari dari koneksi ini selama kalian berpisah gitu. Makanya di sini juga ada let go of control isu ya, banyak isu yang kalian tuh bisa atasi gitu loh, atau banyak kecewa, rasa sakit hati, luka yang kalian sembuhkan juga di sini. Banyak kalian lepas gitu loh, kalian banyak melepaskan kesakitan, kekecewaan ya yang ada gitu, bukan hanya dari pasangan kamu ini juga, tapi dari sebelum-sebelumnya yang ada di dalam diri kamu gitu ya, isunya gitu loh dalam diri kamu ini ya, ada kaitannya dengan broken heart, kekecewaan, patah hati, apapun itu di sini gitu. Nah, pelajarannya tuh untuk kalian tuh bisa melepas itu semua melalui triggernya tuh melalui koneksi kamu ini. Makanya di sini ketika kalian pemisahan ini juga sempat mengalami emosi yang naik turun di sini, kayak roller coaster, nangis baik lagi, nah kayak gitu ya, seperti itu, sangat sakit di sini ya. Three of Swords, hati yang tertusuk pedang ya, sangat sakit gitu. Oke. Tapi endingnya kalian akan bahagia bersama di sini. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.